Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua dimanapun kalian berada, yang selalu mengikuti perjalanan-perjalanan daripada Bang Billy Lampung, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya, dijauhkan dari orang-orang syirik, iri dan dengki, serta dilancarkan segala urusannya. Selawat teriring salam saya aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Nah, baik buat para teman-teman semua dimanapun kalian berada, tidak lupa juga saya ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel daripada Bang Billy Lampung. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang sudah subscribe silahkan like, komen, dan share video sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru daripada channel Bang Billy Lampung. Jangan lupa juga teman-teman semua doakan Bang Re Lampung supaya Bang Re Lampung tetap sehat, dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa juga subscribe juga channel daripada Bang Re Lampung teman-teman semua. Nah, baik buat para sahabat-sahabat, saya ingatkan apabila kalian ingin memesan tasbih Nur Kolbu dan juga kalung giok, bisa hubungi nomor WhatsApp saya pribadi di 0895 2310 7267. Cukup dengan 300.000 kalian bisa mendapatkan tasbih Nur Kolbu 99 butir 1, 33 butir 1, madu 2, dan juga air zam-zam 1. Kalau kalung gioknya harganya 300.000, sudah mendapatkan minyak melati keraton sahabat-sahabat. Tinggal kalian pilih, kalian pesan sekarang, akan saya kirimkan besok pagi teman-teman semua. Jadi buat kalian semua yang ingin pesan, silahkan pesan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Manfaat dari tasbih Nur Kolbu ini sangat banyak sahabat-sahabat. Kalian pakai berzikir, insya Allah rezeki kalian lancar, dihindarkan dari segala macam malapetaka dan malabahaya. Yang memiliki usaha, insya Allah usahanya lancar, dan juga ini bisa menangkal hal-hal negatif baik teluh, santet, dan guna-guna segala macam. Dan apabila dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air, diminum airnya, insya Allah itu menjadi obat sahabat-sahabat. Obat dari segala obat, terkhususnya obat yang bisa menyembuhkan berbagai hal-hal negatif seperti teluh, santet, guna-guna, dan segala macam. Ada orang-orang saudara kalian yang ketempelan, kesurupan, minumkan airnya sahabat-sahabat. Air rendaman daripada tasbih Nur Kolbu ini, insya Allah itu bisa sembuh sahabat. Apabila kalian memakai kalung giok yang membeli dari saya, insya Allah kalian auranya terbuka. Yang tadinya seret rezeki, insya Allah rezekinya lancar. Yang seret jodoh, insya Allah jodohnya mendekat. Dan juga terhindar dari berbagai macam hal-hal negatif. Jadi kalau ini ditaruh di rumah, bisa menangkal hal-hal negatif yang ingin menyerang rumah kalian sahabat-sahabat. Taruh saja di atas pintu. Insya Allah apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah kalian yang ingin berbuat jahat, itu tidak bisa keluar lagi sahabat-sahabat. Jadi apabila ini dipakai untuk berzikir, insya Allah Bunda Ratu juga bisa menjaga kalian sahabat-sahabat. Jadi tunggu apa lagi, silahkan pesan sebanyak-banyaknya. Cukup hubungi nomor WhatsApp saya pribadi di 0895 2310 7267 sahabat-sahabat. Nah, jadi kita habis dari perkampungan sahabat-sahabat, biasa mengontrol ya kan ya. Karena apa? Karena takutnya para preman-preman ini pada bikin onar di perkampungan. Tapi alhamdulillah tadi kita ke perkampungan sebelah, alhamdulillah itu tidak ada masalah apapun ya sahabat-sahabat. Nanti kita menuju perkampungan yang di dalam sahabat-sahabat. Siapa tahu mereka ada di sana sedang buat onar. Nah, itulah tugas kita ya teman-teman semua ya. Tugas kita untuk mengusir mereka-mereka itu sahabat-sahabat. Dan juga tadi itu sahabat-sahabat, saya itu sempat heran. Kurawa mendatangi saya dan ingin membeli tasbih ini dengan harga yang fantastis sahabat-sahabat. Saya itu, ya Mang, saya itu, nah itu juga salah satu warga yang di dalam itu berjualan sahabat-sahabat. Dia ibaratnya kalau kami sering berkeliling di perkampungan itu, mereka berani keluar, tetapi kalau mereka kami tidak berkeliling, mereka tidak berani keluar sahabat-sahabat. Jadi saya lanjutkan lagi. Tadi itu Kurawa mendatangi saya dan menawar tasbih ini dengan harga yang sangat fantastis. Tetapi saya tanya, kalau Kurawa yang membelinya sendiri, itu tidak mungkin. Saya tanyakan lagi, saya desak lagi, ternyata itu suruhan Mahesa sahabat-sahabat. Mahesa menyuruh Kurawa, ada juga Ateng tadi itu. Mahesa menyuruh Kurawa dan juga Ateng
untuk membeli tasbih Nur Kolbu ini dengan harga yang sangat luar biasa. Ditawar 2 miliar sahabat-sahabat. Ya tidak saya berikan begitu kan ya. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Nama abang Bang itu ya? Bang Billy. Iya Bang Billy. Iya, saya Bang Billy. Kenapa bang? Sini duduk. Dari mana? Dari sana tadi dari jalan-jalan. Dari jalan-jalan. Kok bisa tahu nama saya dari mana? Saya lihat dari YouTube. Dengar-dengar abang juga jualan tasbih yang bisa menangkal setan-setan yang jahat. Oh, sering ngelihat saya di YouTube. Dan juga sering melihat saya promosi tasbih. Ya. Nah, ini kebetulan saya pegang tasbihnya. Ini tasbih Nur Kolbu namanya. Tapi sebelum itu, saya boleh bertanya ya. Abang ini dari mana? Jadi dari rumah jalan-jalan. Orang sini? Iya. Tapi kok saya nggak pernah lihat ya? Rumahnya pokoknya paling ujung. Paling ujung. Ada rumah besar paling ujung itu? Iya itu. Ah, kamu siapanya? Anaknya. Oh, memang ada rumah besar sahabat-sahabat di paling ujung itu, tapi memang rumah itu sepi terus. Sepi terus. Jadi, kalau sama yang punya, yang orang tuanya itu jarang saya melihat. Nah, ini juga katanya anaknya sahabat-sahabat. Kamu baru pulang dari mana kok bisa ini? Saya nggak pernah lihat, jujur aja. Makanya saya bertanya, kan saya kira bukan orang sini. Baru pulang dari bibi saya. Kemarin kan main ke sana, ini sekarang baru pulang. Oh, dari tempat saudaranya katanya sahabat-sahabat. Jadi wajar. Berarti tinggal di tempat saudara si bibi itu ya, artinya ya. Ini baru pulang kampung. Oh, jadi kamu ngeliat-lihat saya di YouTube. Tadi udah nyari-nyariin saya tadi itu artinya. Enggak, tadi baru jalan-jalan doang, tapi pas arah ke sini kayak kenal. Oh, kayak kenal karena kayak pernah ngeliat di YouTube gitu ya. Ya, kalau itu ya benar, memang saya dan saya juga benar jual tasbih Nur Kolbu. Yang saya ingin tanyakan itu, kenapa kok bisa ingin tasbih Nur Kolbu ini? Mau buat ditaruh di rumah biar nggak ada cincin yang dikirim untuk Oh, ya paham. Berarti untuk ditaruh di rumah supaya terhindar dari santet, teluh, guna-guna segala macam. Ya, kalau saya pribadi ya, saya manggilnya ini abang apa ade apa mas ini. Hah? Saya panggil mas aja ya. Jadi ya kalau saya pribadi memang terkhusus tasbih Nur Kolbu dan juga kalung giok itu memang untuk subscriber saya, saudara-saudara saya yang ingin membeli dan membutuhkan. Karena apa? Tasbih Nur Kolbu ini hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, begitu kan. Ya kalau memang sekiranya abang berminat ya tidak jadi masalah, begitu. Cuman yang saya ingin kulik sedikit dari sampean ini, kenapa tiba-tiba langsung menuju ke tasbih ini, begitu kan? Apa ada hal lain? beda karena saya sering lihat di YouTube. Jadi saya ingin membelinya untuk di rumah untuk jaga-jaga kalau ada yang menyantet yang mengirimkan apa. Oh, berarti emasnya sudah tahu kesaktian tasbih Nur Kolbu ini seperti apa sehingga emasnya ingin memiliki ini. Oh, begitu sahabat-sahabat. Ya, itulah ya teman-teman semua ya. Ternyata di balik ini semua banyak orang yang melihat kita di YouTube, banyak saudara, banyak yang kenal, banyak yang tahu. Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah begitu kan. Tetapi di balik itu semua tidak ada maksud lain kan ya. Karena saya heran begitu sahabat-sahabat. Yang pertama, yang jadi pertanyaan saya ya. Dia ngomongnya ngakunya orang ujung ya sana ya, perkampungan ujung yang rumahnya besar. Memang ada rumah besar di sana itu, paling ujung itu memang ada. Tetapi saya tidak pernah melihat begitu. Dan kata beliau tinggal di tempat bibinya. Ini baru pulang, begitu kan. Dan dia tadi berjalan-jalan tiba-tiba melihat saya seperti kenal, seperti pernah melihat. Didatangilah saya begitu teman-teman semua. Nah, jadi selama sampean di perkampungan ini kan di tempat bibi tadinya ya. Ya bang, kan tadi di tempat bibi tadinya ya, pulang ke perkampungan ini
Dengar cerita-cerita apa namanya banyak preman-preman yang meresahkan tidak? Ya kemarin sempat dengar tapi belum tahu pasti apa enggaknya. Oh, sempat mendengar, tetapi belum tahu pasti atau tidak. Begitu ya teman-teman semua. Ya kalau masalah itu Bang, selagi niat abang benar, hati abang bersih, ya tidak jadi masalah kalau abang ingin memiliki tasbih ini. Begitu. Ini kalau dibeli berapa? Ini, kalau saya itu bukan menjual sebenarnya, tetapi itu bahasanya mahar. Karena apa? Untuk mendapatkan sesuatu ini saya butuh perjuangan. Saya tidak menjual, tetapi itu mahar, begitu kan ya. Tanda kita bersilaturahmi dengan orang, begitu ya. Hanya cukup 300.000 sudah bisa mendapatkan tasbih Nur Kolbu yang 99 butir ini satu, 33 butir satu, apa namanya madu kuning 2, dan juga air zam-zam 1. Kalau yang kalung giok itu harganya 300.000 juga, dapat kalung giok 1 dan juga minyak melati keraton 1, begitu. Jadi abang ya terserah, tinggal pilih, begitu. Mau yang tasbih Nur Kolbu atau kalung gioknya, gitu. Itu ini aja. Mau yang ini aja, mau yang ini aja ya. Tapi sebelum itu maaf ya Bang ya. Coba tangan abang begini Bang. Kena. Kenapa kamu terjatuh? Hah? Kenapa kamu terjatuh? Kalau memang kau ini benar, orang benar, kau tidak akan merasa panas di tangan kau dan tidak akan terjatuh. Hah? Siapa yang menyuruh kau? Kau jangan berbohong-bohong lagi. Tidak bisa kau berbohong dengan saya. Hah? Siapa yang menyuruh kau? Saya tanyakan, siapa yang menyuruh kau? Hah? Karena sahabat-sahabat, saya dari tadi curiga dengan beliau ini. Hah? Tidak mungkin orang sekitar sini, saya tidak tahu dan tidak hafal mukanya. Begitu kan? Kenapa kau terdiam? Hah? Kalau memang hati kau bersih, pikiran kau bersih, tidak akan terjatuh kau memegang tasbih ini. Hah? Ini emas. Kau pakai emas. Hah? Ini emas. Dari mana kau emas ini? Hah? Udah dapat belum? Astagfirullahaladzim. Masih bilang susah. Emang dulu. Yang bajingan mereka ini sahabat-sahabat. Hah? Memang perlu kami didik dulu kawan. Memang saya sudah curiga dari Tidak tadi. perlu lama-lama untuk mencuri. Seminggu saja kau. Siapa yang kau bawa ini, Teng? Hah? Hah? Siapa yang kau bawa ini? Anak rumah paling ujung yang punya juragan sapi. Anak rumah paling ujung, juragan sapi. Iya. Untuk apa kau rekrut dia? Hah? Ini kami di, kami bicara. Apa? Apa? Karena uangnya. Karena uangnya. Karena dia punya banyak hartanya. Bajingan kau. Ternyata memang benar ini teman-teman. Anak yang punya rumah besar di ujung sana, yang baru pulang dari tempat bibinya. Ternyata kau tahu tidak dia ini siapa? Kau tahu tidak dia ini siapa? Tahu. Orang jahat dia nih, hah? Kenapa kau mau mengikuti dia? Jadi, Hah? dia ingin dewasa. Ini dewasa, ini Ingin dewasa. dewasa. Bajingan, ternyata kau ini Dia merekrut ingin orang-orang menikmati sini. pesona luar. Sudah kami ajak Sudah kau ajak mana? klub malam. Benar sudah diajak ke klub malam. Pakai uang siapa saya tanya? Uang kau. Setan memang kau ini. Ternyata kamu hanya memanfaatkan anak Baru ini. habis Hah? 50 juta. Habis 50 juta. Iya. Tahu tidak bapak kau saya tanya? Hah? Tidak tahu. Iya, banyak Astagfirullahaladzim. uang. Dia yang punya segala-galanya. Ya memang ini emas ini yang dipakai dia nih. Iya. Ini. Hah? Memang betul. Memang. Kau tahu tidak? Kau nanti kau Dia tidak ini ada uang. Allah. Jual saja dulu, Tong. Jangan sembarangan kau. Ini punya bapaknya mungkin, Ya, ah? nanti orang tua kau segala macam mempunyai banyak uang. Kau jangan seperti itu, Teng. Juragan sapi. Anak ini tidak tahu apa-apa. Ah? Kenapa? Kenapa? Sebenarnya kau sudah tahu belum? Dia ini siapa? Hah? Ateng. Hah? Dia ini orang jahat. Dia ini preman. Anak buah daripada Mahesa. Mereka ini sering menindas, memeras. Tong, kau lihat sendiri Hah? kami kerjaan apa malam-malam, kita bersenang-senang. Apakah tidak enak? Enak kan? Iya, betul. Nah, Kau hanya dimanfaatkan oleh dia. Ah?
Uang kau habis, Kalau dihabiskan oleh mereka. ATM kau masih banyak uang ya kan? Masih berapa juta lagi? Apa? 2 M. Bagus. Astagfirullahaladzim, Teng. Jangan sampai kau pengaruhi anak ini. Anak ini anak tidak tahu apa-apa. Kenapa? Hah? Kenapa kalau saya mempengaruhinya? Kau jujur sekarang, siapa yang menyuruh kau untuk membeli tasbih Nur Kalbu tadi? Siapa? Saya. Bos kau? Siapa? Mahesa? Maesa. Apa sudah kalian rekrut juga ini sehingga dia memanggil Mahesa itu bos? Jelas. Bodoh Buktinya kalian saja ini. kami ajak Hah? temuan di klub malam sana. Ternyata Mahesa juga memanfaatkan uang dia ini. Sebenarnya bukan Maesa. Siapa? Maesa punya duit. Ya terus? Kau yang Kami bajingan bukan kalian ini ya. memanfaatkan. Ini namanya teman tong ya. Uang bisa dicari tong, teman tidak bisa lagi. Lebih baik kau pulang ya. Jangan pernah kau berteman dengan Denny lagi ya. Jangan pernah kau ikut-ikut kesesatan Denny lagi. Tong, kalau kau Hah? di rumah, apa kerjaan kau? Hah? Tidak ada kerjaan kan? Lebih baik mengikuti kami. Kita ini baru menemui 2 orang tong, kau saudara ya. Gus Arya kita sudah kita temui. Ini namanya Billy Astagfirullahaladzim. tong. Kurang biadab satu ini. Pura-pura alim ini tong sebenarnya tong. Hah? Bajingan Aslinya kau. berhianat tong. Kau jaga ucapan kau. Jangan kau hasut dia. Ha? Nanti malam kita klub malam lagi, kita pesta lagi Miros. Jangan. Kita besar-besar. Lebih baik kau pulang dengan apa namanya keluarga kau di sana. Tidak usah keluar-keluar. Tidak usah ikuti dia nih. Kalau kamu punya uang 2 M, kita habiskan 100. Kau ini nggak mikir, Teng. Anak ini masih kecil. Kau Apa mau saya? Mau jangan mentang-mentang bapaknya bos sapi. Kami Dia megang uang banyak. Kau kami sudah dekati. berjanji Berjanji apa? bawa anak kampung-kampung akan kami rekrut lagi. Bajingan baru kau. Baru 1, belum semuanya kami rekrut. Kau tahu Astagfirullah. Dia ini baru pulang dari tempat Kenapa? bibinya. Dia tidak tahu Sebenarnya dia apa-apa bukan tentang di sini. pemiliknya, kau tahu itu ya? Dari mana? Dia pulang pondok, kami jegat dan kami ajak. Bohongan kau dengan saya. Ternyata kau baru pulang dari pondok. Astagfirullahalazim. Kau baru pulang dari pondok, tetapi kenapa kau bisa mengikuti mereka-mereka ini? Pondok tidak ada yang seksi. DLC, segala macam klub malam banyak. Kau jangan kurang ajar, Teng. Jangan Kenapa? bikin emosi saya Kenapa? memuncak. Kalau memang kamu Apa? Apa, berasa Kau, itu tetangga kau kalau kau pengen tahu. Itu yang di samping rumah kau. apalagi dia sudah Allahu bergabung Akbar. bersama kita ini tong. Gila deh Dia ini melihatnya sahabat-sahabat. orang ini orang baik, pasti dia sangat tenang keluarga kau. Pasti Astagfirullah. mengirim uang lagi. Jadi anak ini sebenarnya bukan dari tempat bibinya katanya si Ateng. Dia ini baru pulang dari pondok. Nanti kita kuliah saja tong, pura-pura kuliah, Nah. lanjut lagi. Apa Kalau kau tidak- bilang? kalau kita tidak- Saya akan memberitahukan Kalau kepada bapak ya. Saya akan memberikan tahu Kalau kepada tidak ada bapak ya. barang bukti, tidak bisa, tidak kuat ini. Oh, pintar sekali. Bajingan kau ini. Kau yang kurang ajar, ha? Memang kamu Anak bisa tidak maafkan. tahu apa-apa baru pulang dari pondok. Memang kamu Berarti bisa. kau yang mengajarkan dia untuk berbohong kepada saya. Dia bilang tinggal di tempat bibinya. Iya. Hah? Iya. Kurang ajar. Dia bilang melihat saya di YouTube segala macam. Memang betul. Hah? Kurang ajar. Kamu tidak bisa mau tasbih tadi tong. Hah? Saya tahu. Saya setiap bertemu dengan orang baru akan saya tes. Saya tidak bodoh, Teng. Nah, di niat saya tong ya, niat saya tadi ya. Kalau kau bisa mendapatkan tasbih tong, engkau 10 wanita Allahu Akbar. malam. 10 wanita malam, kau bilang. Kau sudah diajarkan apa saja dengan dia? Minum, Allahu musik, Akbar. dugem, gomalam Siapa macam. nama? Siapa nama Kau dia? bisa mengemprut. Bajingan kau. Siapa nama kau? Oh, tong. Berapa tahun kau di pondok? Berapa tahun saya tanya kau di pondok? 3, 2. 2 tahun. 2 tahun kau di pondok pulang ke sini mengikuti dia ini. Gunakanlah ilmu yang kau dapatkan di pondok Tong. itu untuk kebaikan. Kalau masalah agama tong, itu orang bisa semua tong. Yang tidak bisa itu tong, Astagfirullahaladzim. baru gaul dengan bos-bos besar. Bergaul dengan Dukun. berbos. Itu tidak bukan semudah tong. Jangan kau ganggu. Apa? Baik aja lewat, tidak apa-apa. Hah? Kami punya dia. Sumber mata air. Sekarang saya beritahu ya kepada kau ya. Dia ini orang jahat, orang tidak benar. Ya, kau tinggalkan sebelum kau menyesal. Apakah dia mau? Hah? Apa jawaban dia? Saya tidak masalah, Billy. Apa jawaban dia? Tidak masalah kau bilang. Kau jangan seperti itu, Teng. Boleh kamu interogasinya. Kasihan orang tuanya. Silakan. Sekarang kasih. tadi kau keluar mengikuti dia ini, kau izin dengan orang tua kau apa? Main. Main. Dia menyusul atau bagaimana? Tadi. Barang kita. Sudah janjian. Sudah janjian. Tapi kami mencari alasan. Bajingan kau ini, Teng. Nanti kau ini.
Kau yang kurang ajar, hah? Ya, aduh. Oh, kau rekrut orang-orang, hah? Kau rekrut anak-anak, hah? Berjanji. Berjanji apa? Anak kampung di sekitar sini akan kami rekrut. Bajingan kau, hah? Tong, lebih baik kau pergi, Tong. Mau kemana kau, hah? Tong, kasih tahu bawa saya Tong. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar kau, hah? Dari kapan kau sudah bersama anak itu, Teng? Hah? Anak itu Iya. baru hampir 3 malam apa berapa malam ini? Bajingan kau ini. Kau sadar tidak? Itu anak baru pulang dari pondok pesantren. Ya, Hah? urusan dengan kalian. Kau ajarkan berbohong. Dia berbicara kepada saya, katanya tinggal di tempat bibinya, baru pulang, hah? Memang betul dia berpondok-pondok. Berarti yang Dia menunggu jemputan orang tuanya dan kami antarkan. Ternyata kami salah mengira karena dia anak juragan sapi. jadi kau manfaatkan. Iya. Bajingan kau. Dia Ternyata saja 2M. Iya, Kau saya itu. tahu. Dia tadi Apalagi sudah orang berbicara. tuanya Hah? punya uang. Ternyata- Hartanya banyak. ternyata hal itu yang membuat kau untuk mendekati dia, Ya, hah? sebenarnya Billy. Memanfaatkan dia. Sebenarnya kami ingin mengambil harta orang tuanya. Bajingan. Ingin Mana anak tadi? Kami membuat Astagfirullahaladzim. dia miskin 7 turunan. Jangan sembarang kau. Akan saya gagalkan itu semua. Ternyata kau juga yang menyuruh untuk membeli tasbih ini tadi. Iya. Untung saya tidak bodoh, Teng. Hah? Setiap orang pasti saya tes. Hah? Memang betul. Memang betul. Niat Memang dia betul. sudah tidak baik. Niat dia sudah berbohong dengan saya. Memang betul. Yang betul apa? Pasti kalian akan menguji terlebih dahulu. Iya. Kalian membelinya. Kami bukan orang bodoh. Sudah kami katakan kepada Tong, jangan niat yang jahat pada mereka. Niat baik. Ya dari awal dia datang saja sudah berbohong dengan saya. Hah? Dia ngomong pulang dari tempat bibinya. Tidak masalah. Padahal dia itu anak pondokan. Kau rekrut macam-macam. Kau ajak ke klub malam. Kau habiskan uangnya sampai tadi apa namanya bajunya kumal segala macam. Wajar dia, Hah? dia belum pulang aslinya. Kurang ajar. 3 hari belum pulang. Dia tadi Tinggal pakai di kalung. markas kami. Dia tadi pakai kalung emas. Emas diselimuti berlian. Allahu Tahu ya? Akbar. Harganya berapa itu? 1 butir saja itu ada berlian sedikit itu. Bajingan kau, hah? Mana anak tadi? Tuanya Billy mempunyai sapi banyak sekali. Saya tahu yang di rumah ujung rumah Iya, besar itu iya. memang membawa sapi. Iya. Tetapi saya tidak pernah melihat anak itu di sini. Engkau tahu sendiri pondasi Makanya saya tanyakan tadi. rumahnya saya sebut mana? Iya, saya tahu. Bukan lagi seperti istana itu rumah itu. Iya. Billy. Hah? Makanya saya tanyakan tadi. Ternyata dia itu berbohong. Memang betul. Kurang Makanya ingin kami ajar. habis ya hartanya. Yang nyuruh berbohong itu kau pasti. Kami Kau sudah merencanakan supaya kau mendapatkan tasbih ini kan? dengan kerabat membawa dia. Bajingan kau, ha? Tanpa pengetahuan bos-bos kami. Astagfirullahaladzim. Jangan buat Bos kami segram Teng. senang. Bos kami senang. Bahkan kami diberi imbalan yang besar. Diberi imbalan. Iya. Kami dihadiahkan oleh Maesa apa? Apa? 1 buah klub malam. Apabila kalian bisa mendapatkan ini? Saat itu juga. Hah? Ini juga betul. Bajingan kau. Hah? Jangan kan klub malam artinya. Harga rumah yang ber-MM saja bisa dibangunnya kalau kalian mau. Kalau Astagfirullah. kalian tetapi kalian sudah memuatkan ini. Hah? Oh, ternyata kau memanfaatkan anak itu supaya bisa mendapatkan tasbih Nur Kolbu ini. Iya. Itu yang mau. Kau ajarkan kebohongan kepada anak itu berpura-pura apa namanya untuk membeli tasbih Nur Kolbu ini. Iya, memang betul. Apabila mendapatkan tasbih Nur Kolbu ini akan diberikan kepada Maesa. Lantas kalian ingin apa sekarang? Hah? Apa kau bilang? Ingin apa kalian kira? Hah? Ingin apa? Puh! Jangan sampai saya teparkan kau kemarin seperti kemarin ya. Hah? Duduk kau sini. Hah? Kau kalau mau jadi orang jahat tidak usah ajak-ajak orang ya. Kami ingin menguasai dunia. Menguasai dunia Ya. dengan akal licik kau. Betul. Hah? Bajingan Sebenarnya kau. berapa mahar yang akan kami beli untuk tasbih kau ini Billy? Saya tidak menjualnya kepada kalian. Paham kau? Hah? Katakan saja. Bermiliar-miliar pun saya tidak akan jual. 1 triliun. Tidak akan saya jual. 1 nyawa anak gadis. Macam mana? Kurang ajar kau. Kau pikir apa? Kau pikir Macam mana? saya tidak akan pernah menjualnya kepada kalian. Saya hanya memberikan kepada subscriber saya, saudara-saudara saya yang ada di luar sana. Subscriber Paham? lagi. Hah? Kami benci oleh subscriber. Kenapa? Yang ada subscriber saya benci kepada kalian. Kami paling jijik melihat muka subscriber. Paling jijik kau bilang. Hah? Apalagi kata-kata mendengar kata-kata subscriber. Kalian pikir mereka juga tidak jijik melihat kau? Hah? Sebenarnya subscriber itu banyak omong saja. Banyak omong dari mana? Tidak punya bukti. Bukti apa yang perlu Kalau dibuktikan memang, oleh subscriber? kalau memang mereka itu orang baik-baik, orang kekaya-kayaan semuanya anak juragan, Apa? jangan banyak omong, Billy. Apa? Kalau
Kalau mereka ingin mengirim uang atau membeli tasbih ini, langsung ini. Jangan banyak Langsung cengcong masuk kau. Jangan pernah menantang subscriber saya. Hah? Wajib yang menentang karena mereka miskin semuanya. Jaga ucapan kau ya. Jangan sampai Mau membeli tasbih saja bertele-tele. Kami tidak. Berapa siapa mahal yang yang kau lihat betul? bertele-tele, hah? Mereka. Ya wajar, mereka menanyakan bukan bertele-tele. Hah? Khasiatnya untuk apa saja yang didapatkan. Ya kenapa memangnya? Kenapa memangnya kalau mereka bertanya seperti itu? Beli. Mereka tidak miskin, Lebih subscriber baik saya orang lebih kaya-kaya. baik jual ke kami. Tidak mau, hah? Tidak mau. Kenapa? Ingin berapa kalian? Kalau sebenarnya? tidak buat sayembara Berapa? saja. Hah? Berapa? Oke. Hah? Oke. Kalau memang tasbih ini laku dalam 1 hari, laku 2 atau 3, 1 saja tidak masalah. Kenapa? Hah? Kusujuti kaki kau. Oh, Ku kau cuci. menantang subscriber. Ku cuci kaki kau. Kau menantang subscriber. Benar kau? Iya. Saya buatkan video kau nanti ya. Buatkan. Tanggung kalau cuma 3. Hah? Setelah. Hah? Yang penting terjual Ya keluarkan dari mulut kau. dalam 1 hari. Tetapi kau tidak ada yang membelinya. Apa? Lalu apa? Hah? Terserah. Apa ini? Terserah. Apa yang kalian inginkan dari kami? Arak saya dalam keadaan tidak memakai baju. Benar. Iya. Akan kami ini kan kau ya. Iya. Tapi saya tidak mau 1 hari. Hah? Berapa hari kau ngomongnya? Saya butuh waktu. Seminggu. Kelamaan itu. Kalau kalian memang subscriber orang baik segala macam bisa membeli tasbih ini Billy. Hah? Apa? Dalam 1 hari kau tidak 2 hari sudah terjual. Saya kalau dalam 1 hari atau 2 hari saya tidak sanggup. 3 hari. Hah? 3 hari. Oke. 3 hari. Oke. 3 hari. Macam-macam mana? Oke. Oke. Deal. Tapi kalau saya menang, kalau ada yang membeli tasbih ini, subscriber saya pada beli melebihi Buatkan 3, video. 5 ataupun 10. Oke. Hah? Buatkan video. Saya suci kaki kau. Oke. Hah? Tapi saya ingatkan kepada kau. Iya. Antarkan anak itu tadi kepada orang tuanya. Oke. Jangan pernah kau hasut-hasut lagi. Itu sangat mudah. Hah? Saya antarkan, akan saya suruh ambil wasiat-wasiat itu semua. Kurang ajar kau. Wah, pergi kau sana. Astagfirullahaladzim. Bajingan memang. Astagfirullah. Nah itulah ya, teman-teman semua ya. Untungnya saya tadi itu, saya tuh selalu memiliki firasat ya. Apabila ada hal-hal yang janggal ya sahabat-sahabat. Kadang juga ada bisikan dari Bunda Ratu. Kadang juga ada bisikan dari leluhur. Apabila ada sesuatu hal yang janggal begitu kan ya. Dan alhamdulillah ternyata memang benar. Anak tadi itu diajarkan berbohong oleh si Ateng itu kan ya sahabat-sahabat ya. Diajarkan oleh Ateng itu berbohong. Menyuruh dia untuk membeli tasbih Nur Kolbu kepunyaan saya ini. Karena anak itu tadi anaknya orang kaya. Orang kaya sahabat-sahabat. Itu memang orang kaya. Tapi memang tidak pernah saya lihat. Karena ternyata dia itu baru pulang dari pondok. Dan diajarkan berbohong oleh Ateng tadi. Disuruh bilang baru pulang dari tempat bibinya sahabat-sahabat. Nah, dan syukur alhamdulillah saya sudah mengetahui itu. Ternyata dia hanya dimanfaatkan anak itu tadi oleh Ateng, oleh Kurawa. Dimanfaatkan karena duitnya banyak sahabat-sahabat. Jadi kasihan sekali teman-teman semua ya. Nah, dan juga Ateng tadi itu menantang subscriber daripada Bang Billy Lampung apabila dalam sehari ataupun 2 hari ada yang membeli tasbih Nur Kolbu ini 5 atau 10, ya 10 lah paling tidak ya teman-teman ya. Dia akan bersujud di kaki saya. Nah, tetapi apabila saya kalah teman-teman semua, saya akan diarak katanya teman-teman semua dalam keadaan tidak memakai pakaian. Jadi dia menghina-hina subscriber daripada Bang Billy Lampung, bahwasanya subscriber daripada Bang Billy Lampung tidak sanggup membeli tasbih Nur Kolbu ini dalam waktu sehari atau 2 hari itu 10 pieces ya, 10 biji gitu ya sahabat-sahabat ya. Jadi buat para sahabat-sahabat semua di luar sana yang menonton video daripada Bang Billy Lampung sekarang ini, saya ibaratnya berharap besar kepada kalian untuk segera membeli tasbih Nur Kolbu ini sahabat-sahabat. Karena apa? Saya dikasih waktu hanya 2 hari untuk mendapatkan 10 sahabat-sahabat. Jadi apabila saya tidak berhasil menjual tasbih Nur Kolbu ini 10 butir dalam 2 hari, saya akan diarak sahabat-sahabat. Jadi buat kalian semua, ikuti terus perjalanan saya, ikuti terus perjalanan daripada Bang Billy Lampung. Apabila kalian ingin memesan dan membantu saya, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya di 0895 2310 7267. Saya akan mengejar anak tadi itu sahabat-sahabat. Soalnya dia tadi lari ke arah sana. Saya takutnya dia bertemu Ateng lagi sahabat-sahabat. Apabila saya bertemu dengan anak itu, mungkin saya akan antarkan langsung ke orang tuanya.
Jadi buat para teman-teman semua, saya ingatkan kembali, tetap perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Video ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.